sekali aja misalkan seperti ini. Nah seperti ini udah. Nah kalau udah kayak gitu udah biarkan. Nah ini udah bersih ya teman-teman, tuh lensanya udah bersih. Bentar. Nah, oke, ini kan udah bisa kan. Nah ini. Nah teman-teman jangan langsung buka dulu ya, ini usahakan sih ditutup dulu ini lensanya biar nggak kena debu teman-teman, seperti itu. Nah yang kamera original tadi yang lensanya rusak ini diputar juga teman-teman, sama seperti tadi, diputar seperti ini ke. Oke, halo teman-teman, dan sekarang kita akan membersihkan kamera HP ini. Ini kamera Vivo V15 Pro. Kemarin aku kasih di tukang servis untuk ganti LCD. Nah, pada saat dibongkar, ternyata kamera ini meninggalkan noda ya teman-teman. Atau ada kotorannya, mungkin bekas disentuh ya ini ya. Nah, ini sangat mengganggu ya teman-teman. Kalau kita pakai kameranya, misalkan kita foto, autofocusnya itu nggak kedeteksi teman-teman, dan sangat mengganggu. Makanya sekarang aku bongkar ini teman-teman, dan sekarang kita akan bersihinnya. Seperti ini cara membersihkan kamera teman-teman. Kalau selama ini mungkin teman-teman biasa lihat di Facebook, di YouTube ya, ada yang ngasih tutorial mungkin bersihkan lensa kamera menggunakan minyak kayu putih. Nah itu aku tidak saranin teman-teman, karena setahu aku dulu juga sudah pernah aku coba dan menggunakan minyak kayu putih. Nah minyak kayu putih ini kan membekas nanti di lensa kamera handphone kita teman-teman, sehingga sangat mengganggu dan bahkan lebih parah lagi. Yang awalnya cuma noda dikit, begitu dioleskan minyak kayu putih maka nanti semakin parah lensanya teman-teman. Jadi ini sangat penting banget ya, jika misalkan habis bongkar HP, nah ini harus hati-hati banget. Jadi untuk teman-teman yang mungkin ada rencana ganti LCD HP, kalau teman-teman ngasihnya ke tukang servis itu, teman-teman harus meminta ke tukang servisnya untuk menutupi kameranya dulu sebelum dibongkar. Nah tutupnya misalkan seperti ini ya teman-teman. Nah kalau tukang servis yang sudah biasa menanganin kamera sih dia ngerti cara nutupnya. Nah nutupnya seperti ini teman-teman. Jadi begitu kita bongkar dari HP, maka kamera ini kita turunin, kita pindahkan, terlebih dahulu kita tutup dulu seperti ini, sehingga debu atau kotoran dari udara itu tidak masuk teman-teman. Jadi caranya seperti itu. Oke, jadi karena ini sudah terlanjur ada kotorannya teman-teman, nah sekarang kita bersihin. Dan teman-teman bisa lihat, ini juga adalah inti kamera teman-teman. Inti kameranya ini enggak ada lensanya. Nah ini yang perlu kita selamatkan sebenarnya teman-teman ya. Oke, jadi kita fokus ke bersihkan lensanya dulu ya teman-teman. Jadi ini lensanya seperti yang teman-teman lihat, yang warna yang bentuk bulat itu lensa kamera handphone kita, dan ini adalah intinya. Oke, jadi sekarang kita langsung aja untuk bersihin lensanya. Kita menggunakan ini teman-teman, cairan memang khusus untuk lensa. Ini saya belinya di Tokopedia teman-teman. Nah di sini ada tulisan kamera screen cleanser. Ini murah teman-teman, sekitar 20.000, dan isinya juga lumayan banyak ini teman-teman. Nah, kelebihan daripada cairan ini, Silence ini, ketika kita membersihkan kamera, kita semprotkan eh, cairan ini ke lensa kamera, maka otomatis nanti cairan ini akan hilang sendiri dan tidak membekas di lensa kita teman-teman. Nah itu keutamaannya, itu keunggulan utamanya ya. Terus hasil kamera kita juga sangat jernih. Saya sudah coba di beberapa handphone juga, ternyata hasilnya lumayan bagus, bagus banget. Bahkan kelihatan seperti lensa kita itu seperti bawaan dari pabrik teman-teman, masih bagus, tidak ada noda seperti itu. Oke, jadi langsung saja ya teman-teman.
Pertama setelah teman-teman menyediakan ini tadi cairan silence. Untuk pembeliannya nanti aku taruh linknya di deskripsi video ya teman-teman. Kemudian teman-teman juga harus punya ini untuk bersihin kamera juga. Ini seperti sapu ya teman-teman. Ini seperti sapu. Kita sapuin kamera. Ini memang khusus untuk kamera sih ya, tapi kamera yang gede itu seperti Canon. Nah ini untuk bersihin. Ini halus banget teman-teman. Nih seperti ini. Nah di atasnya juga nggak tahu ya namanya apa ini ya. Nah di atas ini ada semacam kain gitu ya, tapi kainnya ini sangat lembut, tidak menggores lensa kita teman-teman. Oke. Teman-teman perlu ketahui juga kalau mau bersihin kamera, mau ngelap lensa kamera, teman-teman jangan menggunakan kain seperti ini. Sehalus apapun kainnya, jangan menggunakan kain seperti ini. Kalau teman-teman tidak punya seperti ini, sebenarnya yang paling bagus itu ya seperti ini ya. Nggak tahu namanya apa sih, ini seperti pulpen ya. Teman-teman bisa menggunakan tisu seperti ini. Oke. Kemudian teman-teman jangan meniup ini ya, lensa ini. Jadi saat membersihkan itu jangan meniup, karena akan nanti menimbulkan ada bekas cairan juga yang akan nanti menempel di bagian lensa kamera kita teman-teman. Oke, jadi caranya cukup mudah teman-teman. Jika sudah ada ini, atau misalkan teman-teman nggak punya ini ya, cairan ini, nggak apa-apa, teman-teman nggak usah pakai cairan ini, teman-teman cukup pakai tisu aja, tisu. Jadi bersihinnya seperti ini teman-teman. Sekarang kita coba dulu ya tanpa cairan ya teman-teman. Jadi ini lensanya teman-teman. Cara bersihinnya seperti ini ya teman-teman. Nah itu kan bagian lensanya kelihatan tuh kan. Nah ini yang kita bersihin. Jadi cara bersihnya cukup seperti ini aja, jangan ditekan ya, jangan ditekan. Jika sudah begini, nanti otomatis kan nodanya akan lama-lama menghilang tuh, udah mulai menghilang teman-teman. Nah seperti ini kan. Namun ini tidak sempurna banget teman-teman. Nah biar sempurna banget, teman-teman langsung menggunakan ini aja. Nah kalau misalkan gak ada cairan ini ya bolehlah cuma tisu aja pakainya seperti itu kan. Nah seperti itu. Oke, dan sekarang kita coba pakai ini ya teman-teman. Karena ini cara yang paling bagus dan aku sudah coba juga, ternyata sangat efektif teman-teman buat nanganin lensa kamera seperti ini. Oke, caranya seperti ini. Ini kita tinggal semprotkan aja di tisunya seperti ini. Kalau kita menggunakan tisu ya teman-teman. Nah jika sudah, jangan ke lensanya. Nah teman-teman jangan semprotkan ke lensa ini ya, karena jika teman-teman semprotkan ke lensa nanti akan masuk ke bagian inti kameranya teman-teman, seperti yang tadi aku kasih lihat. Oke, caranya cukup mudah seperti ini aja. Nah ini aja gini, dengan cara yang lembut aja nih. Nah, tinggal dibersihin seperti itu. Ya hati-hati juga teman-teman, jangan menekan tisu ini pada saat mengoleskannya teman-teman, atau membersihkannya, karena nanti akan merusak bagian inti kamera. Nah jika masih ada kotoran seperti itu tidak masalah sebenarnya, lama-lama nanti akan menghilang. Nah jadi karena di sini aku punya ini tadi seperti sapu, ini nggak tahu namanya, seperti pulpen ini, kalau didorong ke atas keluar seperti sapu gitu. Nah tinggal dibersihin aja seperti ini teman-teman. Maka kotoran di pinggir-pinggir yang sulit dijangkau tisu tadi itu akan keluar semua dan bersih lensanya. Nah seperti itu. Oke, jadi tadi yang kita menggunakan tisu ya teman-teman. Kalau kita menggunakan ini sih yang paling bagus ya. Nah caranya seperti ini, tinggal disemprotkan seperti ini teman-teman. Oke,
Oke, caranya semprotkan, lalu jangan banyak-banyak ya. Kalau terlalu banyak ya udah bersihin dulu pakai apa namanya itu, pakai kain. Tujuannya biar cairannya itu enggak terlalu banyak seperti itu teman. Oke, langsung aja oleskan seperti ini. Nah, oke, seperti ini. Oke, dibersihkan tapi dengan cara yang lembut ya teman-teman. Saran aku sih jangan diulang-ulangi ya, cukup sekali aja misalkan seperti ini. Nah, seperti ini udah. Nah, kalau udah kayak gitu udah biarkan. Nah, ini udah bersih ya teman-teman, tuh lensanya udah bersih. Oke. Nah, oke, jadi seperti itu cara membersihkannya teman-teman. Nah, sekarang bagaimana jika misalkan lensa kamera ini udah terlanjur tergores ya pada saat kita bersihin, mungkin ada garis-garis ya atau udah tergores. Nah, itu udah sayang banget ya teman-teman, karena yang rusak itu lensanya sementara inti dari kameranya ini masih bagus. Nah, caranya teman-teman biar hasilnya juga masih seperti ori hasil kamera ini, kalau misalkan kita beli kan otomatis originalnya akan hilang ya teman-teman, dan kita tahu bahwa kalau tidak original kan kualitas gambarnya juga tidak bagus, karena dulu aku pernah coba juga, jauh beda banget dengan bawaan dari handphone kita teman-teman. Nah, jadi caranya jika misalkan lensa ini udah rusak parah, nah terus kita maunya di handphone kita harus yang original kan, biar kameranya bagus, kualitasnya bagus. Nah, caranya seperti ini teman-teman. Ini kan lensanya udah rusak. Nah, teman-teman bisa beli kamera yang kamera handphone yang sesuai dengan tipe ini. Misalkan ini kan Vivo V15 Pro. Nah, tinggal tulis saja di Google kamera Vivo V15 Pro. Nah, kalau udah ketemu tinggal beli aja. Itu kan biasanya murah teman-teman, karena dia bukan original. Jika sudah dibeli, maka sekarang kita ganti lensa ini, lensa dari yang kita beli tadi ke lensa kita ini teman-teman. Misalkan seperti ini ya. Nah, ini kan yang original ya, yang bawaan dari HP aku ya teman-teman. Nah, kalau yang ini yang aku beli di Tokopedia. Nah, lensanya kan masih bagus, namun inti daripada kamera ini kan bukan original, jadi kualitas gambarnya juga pasti tidak bagus. Nah, sekarang caranya kita pindahin aja lensanya, aja kita ambil teman-teman. Nah, ini kan ada lensanya nih. Nah, ini ada lensanya, tapi hati-hati ya saat membuka seperti ini. Dan lensanya seperti ini kan lensanya kan sama kan. Nah, ini yang ori, ini yang replika ya, atau yang bukan dari bawaan pabrik lah, seperti itu. Nah, lensa ini kita pindahin ke original ini teman-teman. Caranya seperti ini. Ini ya teman-teman, coba lihat. Ini kamera kan, bentuk kamera seperti ini teman-teman. Nah, bisa lihat di pinggir-pinggir ini kan ada semacam gerigi gitu ya teman-teman, seperti ini. Nah, kalau ada semacam ini, ada semacam sangkut-sangkutannya gitu seperti baut ya. Nah, itu artinya kamera ini lensa dari kamera ini bisa dicabut, bisa diganti. Jadi yang diganti cuma lensanya saja, inti kameranya tidak. Nah, caranya seperti ini. Teman-teman gunakan pinset seperti ini ya teman-teman. Nah, jika sudah maka langsung aja kita eksekusi teman-teman. Kita jepit seperti ini. Usahakan di bagian semacam geriginya tadi itu tancapin ininya pinsetnya teman-teman, lalu diputar aja, putarnya ke kiri seperti ini. Oh, ini agak keras ya teman-teman. Ini agak keras, jadi hati-hati ya saat membuka ini juga, karena yang kita selamatkan di sini lensanya. Nah, itu udah mulai berputar teman-teman. Oke, sekarang udah mulai berputar, jadi kita tinggal gini aja teman-teman, tuh mulai kan. Nah, jadi caranya seperti ini ya teman-teman. Oke,
buka kameranya. Oke. Di sini kita buka aja dulu ya sampai semuanya kendor, nanti tinggal diangkat kan seperti itu. Ini harus sabar banget ya teman-teman, karena lensa ini sangat sensitif banget. Oke, jika sudah seperti ini kan udah lepas ya nih. Ini udah bisa diangkat tuh. Ini teman-teman udah bisa diangkat nih. Bentar. Oke, ini kan udah bisa kan. Teman-teman jangan langsung buka dulu ya. Ini usahakan sih ditutup dulu ini lensanya biar nggak kena debu teman-teman, seperti itu. Nah, yang kamera original tadi yang lensanya rusak ini diputar juga teman-teman, sama seperti tadi, diputar seperti ini ke kanan ya, ke kiri ya, seperti ini. Ya seperti putaran baut lah gitu. Nah, oke teman-teman, seperti ini. Oke, kita buka dulu kameranya, kita ganti kamera ini teman-teman. Yang kita selamatkan di sini bukan lensanya teman-teman, karena lensa ini kan udah rusak. Yang kita selamatkan inti daripada kamera ini, karena kamera ini kan original teman-teman, jadi harus ekstra hati-hati banget ini ya teman-teman. Jangan sampai ini nanti nempel kotoran seperti itu, jangan sampai nempel kotoran. Nah, jika seperti ini oke, seperti ini ya teman-teman. Jadi kita angkat seperti ini. Nah, usahakan teman-teman pada saat ngangkatnya ini langsung arahin ke bawah teman-teman, seperti ini. Oke, arahin ke bawah, karena ini kan inti kamera tadi teman-teman yang original. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita langsung pindahkan yang ini tadi. Ini kan lensa yang kita beli tadi di Tokopedia yang bukan original. Ini hati-hati banget teman-teman saat memasangnya. Oke, baru setelah itu ini lengket ya. Ini lengket. Kita dulu teman-teman. Oke, jika sudah langsung aja masukkan seperti ini. Nah, jika sudah udah deh, langsung putar lagi, pasang lagi seperti ini. Nah, oke. Nah, cara ini tujuannya agar kamera kita tetap original teman-teman, karena kalau kita beli yang original di center service misalkan Vivo, itu harganya pasti mahal teman-teman. Tapi kalau kita beli di online kan harganya murah-murah. Nah, jadi kita kan maunya barangnya kan tetap original, tetap kualitasnya bagus seperti bawaan dari pabriknya. Nah, cara ngakalinya seperti ini, tetap original. Nah, sekarang udah deh, yang kita ganti kan cuma lensanya, inti kameranya tetap original, seperti itu. Oke teman-teman, jadi seperti itu cara membersihkannya. Oke, aku ngasih lihat juga ke teman-teman. Jadi inti kamera itu seperti ini ya teman-teman. Nah, ini adalah inti kameranya teman-teman. Nah, ini kan ini bekas servisan dari kamera yang satu lagi nih ya teman-teman. Jadi aku cuma ngasih lihat aja inti kameranya seperti ini. Nah, ini yang perlu banget sebenarnya. Jadi cara untuk membuka tadi lensanya seperti yang aku jelasin tadi teman-teman. Oke, itu aja teman-teman. Bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa di subscribe channel ini agar ke depan kita akan berbagi ilmu, berbagi pengetahuan seputar servis handphone teman-teman. Yang saya tahu saya akan jelaskan seperti itu. Oke, itu saja. Terima kasih.